Selamat malam, perkenalkan nama saya Maria Melina Kristi dengan NIM 221061122010. Pada malam hari ini saya ingin memaparkan satu materi dengan judul Dampak Lingkungan dan Kesehatan di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan termasuk pulau terbesar di Indonesia. Kalimantan juga sering menghadapi tantangan serius terkait degradasi lingkungan dan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Eksploitasi tambang batu bara dan pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara yang berbahaya. Kebakaran hutan juga menghasilkan polusi udara yang meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Ya. Polusi udara akibat kebakaran hutan. Itu yang pertama. Kebakaran hutan di Kalimantan telah menyebabkan polusi udara yang parah, terutama selama musim kemarau. Berdasarkan data WHO 2018, kualitas udara memburuk secara signifikan dengan tingginya konsentrasi partikel, menunjukkan peningkatan kasus ISPA sebesar 30%, sorry, di Kalimantan Tengah selama musim kebakaran. Selain itu, penyakit asma dan bronkitis kronis juga meningkat di wilayah yang terkena dampak kabut asap. Ya, mungkin di bawah ini ada mind maps yang bisa saudara teman-teman lihat. Sini ada peningkatan polusi udara, kasus ISPA meningkat, yang contohnya terjadi di Kalimantan Tengah, meningkatannya 30% yaitu kasus ISPA pada musim kebakaran. Kalau ada penyakit kronis meningkat, peningkatan kasus asma dan bronkitis kronis di wilayah terdampak kabut asap. Ya, pernah terjadi di Kalimantan Selatan juga ya teman-teman. Selain eh, penyakit juga dampak terkait kabut asap itu sangat-sangat berbahaya ya. Salah satunya mungkin saat berkendara di jalan, saking tebalnya kabut asap tersebut tidak eh, berbahaya lah untuk berkendara di jalan. Padahal itu jarak pandang yang mungkin tidak terlampau jauh, jadi mungkin saja bisa menabrak pengendara lain. Baik, selanjutnya, yang kedua ada kontaminasi air dan tanah akibat limbah tambang. Ya, sini aktivitas tambang batubara di Kalimantan Timur, contohnya di Kalimantan Timur, telah menghasilkan limbah logam berat yang mencemari air, tanah, dan sungai. Nah, di sini tertulis di Jurnal Sudirman di 2021 menemukan konsentrasi tinggi merkuri dan arsenik di dalam air yang dikonsumsi masyarakat sekitar tambang. Ada pemaparan jangka panjang terhadap logam berat ini dapat menyebabkan gangguan saraf, keracunan, dan bahkan kanker. Masyarakat yang tinggal di dekat area tambang menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi akibat kontaminasi air yang mereka gunakan sehari-hari. Ya, benar. Saya pernah eh, ikut mengkaji satu kajian ya teman-teman di satu desa di Kalimantan Selatan. Di situ eh, saya mengkaji mengenai pertambangan juga, dampak dari pertambangan. Masyarakat sebenarnya sadar akan dampak yang mereka dapat, namun mereka tidak
me, apa ya, tidak mementingkan hal tersebut karena menurut mereka kebutuhan mereka yang utama gini, menurut mereka kebutuhan sehari-hari mereka itu yang utama di dalam kehidupan mereka itu ya karena gajinya di situ terbilang cukup lumayan, jadi ya mereka memilih itu, namun tanpa disadari resiko yang mereka terima ya lebih berat gitu. Seperti ini tadi ada disebutkan gangguan syaraf, keracunan, bahkan kanker. Nah, untuk yang saya ketahui juga dampak dari air yang mereka gunakan itu kan air dari tambang gitu, teman-teman. Itu entah itu mengandung apa kan masyarakat tidak tahu kayak gitu. Yang penting ada air, mungkin ya mereka mandi gitu atau mereka apa namanya? Mereka ambil untuk minum, untuk masak. Walaupun itu air bersih, air jernih di mata ya. Namun kita tidak tahu kandungan yang berada di dalam air tersebut apakah berbahaya atau tidak bagi masyarakat. Itu masyarakat tidak tahu kayak gitu. Nah, di sini juga ini ada tertulis nih logam berat, merkuri dan arsenik ditemukan dalam konsentrasi tinggi di air tanah dan sungai. Nah, kemudian resiko kesehatan paparan jangka panjang terhadap penyebab gangguan syaraf, keracunan dan kanker. Nah, itu kanker biasanya juga memang kanker ini ketahuannya dalam jangka panjang biasanya, teman-teman. Kecuali kanker ganas, dia berapa bulan, tapi ya tidak menutup kemungkinan juga masyarakat terkena kanker. Lalu ada ini populasi berisiko. Masyarakat sekitar tambang menghadapi risiko kesehatan lebih tinggi. Ya, betul. Dibanding masyarakat sekitar hutan yang hutannya masih hutan alam ya, teman. Lanjut. Hmm. Oke, yang selanjutnya di kerusakan ekosistem dan risiko kesehatan lainnya. Hilangnya hutan dan kerusakan lahan akibat tambang membuat wilayah Kalimantan semakin rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit seperti diare dan penyakit kulit akibat air yang terkontaminasi setelah bencana. Nah, ini benar. Biasanya saya sering lihat mungkin teman-teman juga tidak asing ya dengan satu kejadian yaitu ketika banjir malah anak-anak atau siapapun itu bahkan orang tua pun kayak gitu ya mereka malah me apa ya boleh dibilang kesempatan lah ya banjir mereka berenang malah di banjir itu jadi ya seperti yang saya jelaskan tadi ya teman-teman masyarakat memang terkadang kurangnya apa ya kurangnya pemaparan terhadap mereka mengenai dampak-dampak di sekitar mereka itu jadinya seperti itu tidak tahu jadi nah di sini penyakit seperti diare dan penyakit kulit nah akibat air terkontaminasi setelah bencana seperti banjir ya biasanya bisa eh, mungkin penyakit kulitnya yaitu kutu air atau panu ya segala macam. Nah, pertama ada degradasi ekosistem. Nah, ini hilangnya hutan dan kerusakan lahan akibat aktivitas tambang. Ya, benar. Di Kalimantan sendiri, setahu saya ya teman-teman sudah begitu banyak tambang-tambang yang dibuka kayak gitu. Entah itu tambang legal maupun ilegal. Yang kedua ada kerentanan bencana. Nah, peningkatan risiko banjir dan tanah longsor di wilayah terdampak ya. Kalau tanah longsor itu biasanya di wilayah Kalteng karena di situ dataran tinggi.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang di dataran rendah tidak menjadi longsor. Tuh. Banjir juga sering di terjadi. Bukan- Akhir-akhir ini ada di Curug Cau sering banjir ya di Kalteng. Nah, yang ketiga ada resiko penyakit, meningkatnya kasus diare dan penyakit kulit akibat air panas. Ini sudah ya. Hmm. Keempat ada dampak sosial, penurunan kualitas hidup masyarakat akibat kerusakan lingkungan. Ya, yang yang nomor 4 ini mungkin eh, penurunan kualitas hidup, teman-teman. Ini maksudnya menurut saya, maksudnya penurunan kualitas hidup yaitu tadi yang biasanya mereka merasa aman-aman saja, namun mungkin eh, yang biasanya terjadi hujan lebat aman-aman saja, tidak banjir. Namun sekarang hujan tidak lebat aja mengakibatkan banjir kayak gitu. Itu suatu kerugian bagi masyarakat sekitar juga. Selanjutnya, nah, ini ada kebijakan program pengelolaan kebakaran hutan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengurangi dampak kebakaran hutan di Kalimantan. Menurut laporan BNPB 2021, patroli hutan dan tindakan cepat untuk memadamkan titik api berhasil menurunkan angka kebakaran hutan sebesar 15% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di bawah ini ada 4 ini mungkin ini langkah-langkahnya ya teman-teman, untuk tindakan cepat atau ya itu tadi langkah-langkah tindakan cepat untuk memadamkan titik api. Mungkin yang terjadi kebakaran yang tidak disengaja ya, kebakaran alam maupun kebakaran yang disengaja. Nah, ini masyarakat. Nah, ini ada 4 langkah-langkahnya. Mungkin ya, nomor 1 patroli hutan. Itu biasanya dilakukan oleh eh, Polhut atau instansi terkait ya. Nah, peningkatan frekuensi patroli untuk deteksi dini kebakaran. Yang kedua, pemantauan satelit. Nah, ini biasanya melalui satelit itu dia terdeteksi kalau misalnya ada titik panas gitu. Jadi yang memantau langsung bertindak seperti itu. Apabila ada tanda-tanda alat tersebut mendeteksi titik panas. Nah, yang ketiga ada tindakan cepat, respon cepat dalam pemadaman titik api yang terdeteksi. Nah, ini mungkin eh, terjadi biasanya di yang tidak sengaja, gitu. Yang alami atau yang sengaja juga biasanya bisa ya gitu dilakukan. Mungkin lokasi yang terdeteksi tersebut tidak apa ya, tidak tersembunyi dan itu masih bisa terjangkau lah. Jadi responnya harus cepat. Yang keempat yaitu ada edukasi masyarakat. Nah, ini penting banget, teman-teman. Nah, ini di sini tertulis program peningkatan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran. Ya, betul. Karena edukasi untuk masyarakat itu menurut saya sangat-sangat penting karena tidak semua masyarakat itu tahu menahu mengenai eh, kebijakan ataupun semua hal yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi perlunya edukasi bagi masyarakat sekitar hutan mungkin atau masyarakat umum gitu. Terutama masyarakat yang rumahnya di sekitar hutan atau lahan-lahan seperti itu. Bisa nih.
Nah, ini tadi baliknya jadi ke yang ke 1, 2, 3 itu tadi ya. Nah, edukasi masyarakat itu bisa menekan ke ya, tindakan cepat, bisa juga nih ke patroli hutan. Mungkin kalau patroli hutan ngapain gitu ya, masyarakat patroli setiap hari di musim panas gitu kan. Enggak. Tapi ya ada lah gitu tips-tips atau edukasi yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka gitu terhadap pentingnya menjaga lingkungan di sekitar mereka gitu. Selanjutnya, ya yang selanjutnya ini ada pengawasan tambang dan penerapan sanksi. Pemerintah daerah di Kalimantan Timur dan Tengah telah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang dan menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggar standar lingkungan. Menurut KLHK 2021, beberapa perusahaan tambang yang terbukti melanggar aturan telah dikenakan sanksi administratif dan denda yang signifikan. Nah, saya baca juga di ini jurnal Haryanto 2022. Nah, ini situ menurut beliau, nah, melaporkan bahwa inisiatif ini telah mengurangi jumlah kasus pencemaran air akibat tambang sebesar 20% dalam 3 tahun terakhir. Namun masih diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum dan transparansi untuk memastikan keputusan yang lebih baik terhadap regulasi lingkungan. Nah, ini untuk pengawasan tambang dan penerapan sanksi. Tambang tidak hanya tambang batu bara, mungkin tambang batu itu tambang batu apa sih? Tambang batu gunung ya. Itu juga daerah yang saya kunjungi kemarin itu yaitu daerah tambang batu gunung. Jadi memang apa ya? Memang di situ sangat dekat sekali dengan pemukiman warga. Bahkan ke situ saja yang mengenakan waktu itu saya mengenakan masker warna putih ya. Sampai rumah itu jadi coklat karena terkena debu. Betapa kotornya udara di lingkungan tersebut. Ya, lanjut itu ada edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini dikatakan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kebakaran hutan adalah langkah penting dalam pengelolaan dampak lingkungan di Kalimantan. Program edukasi yang melibatkan masyarakat lokal telah dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang risiko pencemaran dan langkah-langkah pencegahan. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, teman. Dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan perusahaan tambang juga diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam mengelola dampak pencemaran. Nah, ini juga salah satu langkah penting ya teman-teman untuk bernegosiasi antara pemerintah dan eh, perusahaan tambang gitu, terutama ya karena mereka yang apa namanya berikatan sangat kuat gitu. Apabila perusahaan tambang tidak eh, memenuhi persyaratan ya itu tidak diizinkan oleh pemerintah ya untuk membangun perusahaan tambang di satu wilayah tersebut gitu. Makanya biasanya ada yang persyaratannya itu tidak lengkap, jadinya mereka memaksa. Jadi jatuhnya tambang tersebut tambang ilegal. Nah, nah ini di sini lagi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui alternatif mata pencaharian yang ramah lingkungan juga menjadi fokus untuk mengurangi kebergantungan pada praktik yang merusak lingkungan. eh Pada desa yang ini saya ambil contoh pada desa yang saya kaji di
Kalimantan Selatan, di daerah Kalimantan Selatan ya, di daerah, nama desanya itu Desa Awang Bangkal Barat kalau tidak salah ya teman-teman. Kemarin eh sebenarnya di daerah situ, di desa itu ada kebun kopi kalau nggak salah. Mereka tuh kemarin mereka ada menghasilkan satu produk, yaitu produk kopi, kopi dari desa mereka sendiri. Nah, di situ juga ada mereka membuka tempat wisata atau tempat apa ya kemarin. Tapi waktu saya ke situ itu memang belum jadi, masih setengah pengerjaan, masih dalam pengerjaan. Kata eh, pembakalnya ya, saya apa ya pembakal itu? Kata pembekalnya di daerah situ, di desa itu, katanya itu buat tempat wisata. Seingat saya itu tempat mancing kalau nggak salah. Jadi kayak tempat mancing gitu, ada gazebo-gazebonya, bagus. Dan itu dikelola oleh masyarakat di desa itu sendiri. Jadi penghasilannya ya untuk masyarakat di situ gitu. Tapi adanya eh, tambang-tambang yang dibuka di daerah tersebut itu ya menimbulkan dampak-dampak seperti polusi udara yang itu tadi yang saya ceritakan tadi, kotor banget sampai masker saya yang awalnya putih aja pulang-pulang dari situ jadi coklat ya teman-teman. Nah, padahal adanya itu tadi adanya seperti usaha-usaha lah ya bisa dibilang yang dapat dikelola oleh masyarakat, namun masyarakat lebih memilih bekerja di eh, tambang karena boleh dibilang eh, hasil yang dihasilkan dari bekerja di tambang dan mengurus apa ya, mungkin eh, kebun itu usaha-usaha yang ada di situ seperti contohnya tadi kebun kopi dan eh, tempat pemancingan gitu ya. Hasilnya lebih sedikit daripada eh, pekerja di tambang gitu. Jadi masyarakat di sekitar situ memilih untuk bekerja di tambang karena penghasilannya lebih menghasil menyongsong hidup mereka begitu, lebih membantu gitu, nah, lebih tinggi. Jadi kata pembakar kemarin juga eh, apa namanya, masyarakat kurang apa ya, kurang tergiur gitu, kurang kurang tergiur dengan adanya pemancingan dan kebun kopi itu, mereka kurang tertarik gitu, mereka lebih tertarik bekerja di tambang kayak gitu, walaupun itu tidak bekerja di lokasi tambangnya, namun ya penghasilannya lebih meyakinkan lah gitu. Nah, di situ juga sebenarnya banyak apa ya, tawaran-tawaran biasanya yang ditawarkan oleh pemilik tambang atau perusahaan terkait mengenai feedback ya, yang apa ya, mungkin bahasanya sekarang ya penjilat ya gitu. Keuntungan-keuntungan yang didapat dari adanya tambang tersebut gitu, menarik perhatian masyarakat lah gitu gitu. Eh, saya pernah mewawancarai salah satu pekerja di eh, tambang tersebut. Ya, saya bertanya kenapa Bapak lebih memilih bekerja di sini dibanding di kebun kopi milik desa tersebut seperti itu. Yaitu menjawab karena penghasilannya memang lebih meyakinkan, lebih banyak dibanding di kebun kopi tersebut. Karena kebun kopi tersebut juga belum tentu ada pembeli begitu. Namun kemudian
yaitu mereka juga mendapatkan jaminan kesehatan yang pasti dari eh, perusahaan terkait kayak gitu. Di BPJS mungkin ditanggung oleh perusahaan terkait, dan apa ya, kemarin itu ada beberapa yang menyebutkan, namun ada juga keluhan yang saya dapatkan dari narasumber-narasumber yang saya tanya, termasuk keluhan terhadap banjir ya teman-teman. Beliau bilang kalau rumah saya itu kalau musim hujan airnya selalu naik seperti itu kan, ya musim hujan karena rumah beliau itu di pinggir sungai gitu, yang dulunya nggak pernah naik, sekarang airnya naik sampai ke lantai rumah gitu, karena di daerah situ kan rumahnya masih rumah-rumah panggung gitu ya teman-teman, rumah kayu gitu, ya langsung bersentuhan dengan air. Nah biasanya tidak pernah terjadi air itu sampai naik ke lantai, namun sekarang semenjak adanya tambang itu eh, air tuh jadi lebih naik kalau misalnya hujan gitu. Nah, itu keluhan-keluhan yang saya dapatkan dari narasumber-narasumber tersebut. Nah, kemudian saya tanya kenapa Bapak. Nah, itu kan ada dampak seperti itu kan saya bilang dari tambang-tambang itu. Namun Bapak itu ya kembali meyakinkan karena eh, hanya di situ gitu mata pencarian mereka tuh kebutuhan mereka sehari-hari, beli beras, sembako dan segala macam gitu ya teman-teman. Ya itu. Kemudian yang terakhir yaitu tantangan dan rekomendasi. Nah, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintahan, keterbatasan sumber daya, dan konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan terhadap hambatan menjadi hambatan utama untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan meliputi, nah ini ada 4, yaitu penguatan koordinasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan lingkungan. Ya, betul. Yang kedua, peningkatan investasi dalam teknologi pemantauan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga itu ada pengembangan insentif ekonomi untuk praktik bisnis yang ramah lingkungan. Nah, itu mungkin yang contohnya di desa tadi ya, mungkin apa ya, praktik-praktik bisnis seperti yang kebun kopi tadi atau eh, apa namanya tempat memancing itu mungkin bisa lebih dikembangkan sehingga banyak apa namanya banyak orang-orang di luar sana yang tertarik untuk datang dan atau untuk mencoba ya. Eh, nah kemarin itu waktu saya kajian lingkungan di situ, saya ke kantor desa. Nah di situ saya diberikan kopi produk hasil mereka itu, dan menurut saya kopinya itu enak. Padahal saya tidak terlalu suka minum kopi. Hmm. Saya kurang suka kopi karena asamnya itu ya. Karena asamnya ya itu saya jadinya kurang suka. Nah, tapi produk kopi yang di situ itu asamnya tidak terlalu asam gitu. Jadi eh, kata kepala desanya itu katanya ini kopi ramah lambung katanya karena tidak asam. Jadi ramah sekali untuk lambung. Bahkan saya minum 1 gelas aja tidak masalah gitu. Biasanya saya habis minum kopi itu langsung sakit perut karena lambungnya tidak tahan. Nah, ini yang ketiga ya tadi, yang ini yang keempat terakhir
peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan. Nah, ini benar juga. Jadi suatu desa itu memang terutama kepala desa ya mengambil keputusan juga harus eh, apa namanya melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan yang akan diambil seperti itu. Seperti mungkin izin membuka tambang bagi perusahaan-perusahaan itu penting sekali untuk eh, berkoordinasi bersama masyarakat gitu. Karena masyarakat itu sendiri juga yang akan menerima dampaknya apabila mereka mengizinkan eh, aktivitas-aktivitas tambang yang berada di situ. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah atau salah kata yang dalam saya menjelaskan materi pada malam hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam.